Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Kang Wawan, di channel YouTube Jajak Metal. Channel yang menyajikan beragam informasi, tutorial pertanian, bisnis, dan tempat wisata lain-lain juga. Mudah-mudahan channel saya ini bermanfaat ya bagi Anda semua. Khususnya bagi pemula di bidang bisnis ya, bisnis pemula gitu. Saya juga dulunya kan seorang karyawan, lalu ke jualan gitu ya, bisnis segitu aja lah, belum ada kemajuan yang signifikan sih, tapi ingin berbagi lah, ingin sharing, maksudnya bukan ingin menggurui, bukan, ingin ini di sini berbagi dengan Anda. Ini di video kali ini saya akan membahas bisnis modal kecil tapi untung besar gitu. Ini gimana caranya gitu kan? Gimana caranya? Apa sih saja yang harus kita lakukan gitu? Ilmunya seperti apa? Nah, di sini kita akan bahas ya ilmu-ilmunya. Yang pertama, kalau bisnis modal kecil, pengen untung besar itu Anda wajib memiliki ilmu pembuatan. Nah, pembuatan ya. Jadi Anda harus catat pembuatan. Pembuatan itu banyak sebenarnya. Maksud dari pembuatan ini kita urai aja supaya dapat dimengerti. Pembuatan itu bahan bakunya itu ada yang dibeli, ada yang enggak. Nah, seperti apa? Seperti pembuatan obat herbal. Misalkan ini idenya. Supaya modalnya kecil, untungnya besar. Seperti Anda membuat obat herbal dari madu. Nah, jadi yang perlu Anda ketahui, khasiat dari madu itu apa, terus ditambah lagi dengan tumbuhan apa, lalu Anda desain produknya, lalu Anda jual. Nah, cara mendapatkan madunya dengan cara misalkan ternak lebah Anda itu kan jadi nggak modal besar tapi untungnya besar gitu, modal kecil untungnya besar. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, kita bongkar lagi contoh yang lain, misalkan modalnya kecil dan untungnya 300% misalkan. Nah, itu gimana? Contohnya apa? Nah, Anda coba beli beras 1 liter atau 1 kilo. Anda bikinkan bubur ayam. Nah, bikinkan bubur ayam kan itu akan jadi beberapa mangkok misalkan. Cuman Anda ilmu penunjangnya yaitu pembuatan bubur ayam. Belajar dulu ilmu pembuatannya. Jadi dengan modal yang kecil, setelah Anda bikin sendiri, jangan orang lain. Nah, setelah bikin sendiri Anda jual. Itu keuntungannya 300%. Nah, itu contoh-contohnya. Jadi ilmu pembuatan produk yang Anda harus dalami. Kalau Anda pembuatan apa gitu, kuliah atau gimana ya, itu terlalu bingung lah jadinya kalau Anda seorang misalkan tinggal di kampung, pendidikan minim gitu. Ya, coba di itu aja pemahaman. Saya juga kuliah ya. Maaf bukan istilahnya saya di sini sombong gitu, bukan. Cuman saya juga pernah ngalamin kuliah satu, jadi karyawan juga, gimana. Ya begitulah. Jadi karyawan seperti apa. Kesini saya karena kan banyak lah masalah kehidupan itu ya. Kita itu banyak kekurangan gitu ya, sehingga saya juga kreativitas gitu, cari-cari ilmu
Baru di tahun 2018 saya keluar. Dulu saya kerja di 2013, itu beres kuliah 2014, langsung kerja 5 tahun. Terus pengalaman gagal itu banyak, karena pengalaman gagal banyak sehingga kita itu wajib belajar kan, tuh belajar, sehingga ketemulah di ilmu tersebut. Salah satunya saya kan, teman saya itu kan dulu nggak SMA ya, sampai SLTP. Terus dia itu kerja ke Jakarta, itu pembuatan di bidang advertising waktu itu. Saya kan menata karirnya di karyawan gitu. Kalau dia walaupun pendidikan rendah, tapi ilmu pembuatan yang dia itunya dalaminya, advertising, percetakan. Dia tidak sekolah lagi, namun percetakan advertising kan ilmu praktek, itu ilmu pembuatan, membuat seperti stempel itu gede untungnya kan, setiap hari itu berapa biji dia bikin stempel, dia bikin untuk gagangnya aja itu, pegangan tangannya cuman 2.000 perak itu. Dijual kan jadi berapa satunya, ada 25 sampai 45.000 kan. Mencetaknya juga kan murah itu, karetnya gitu kan, supaya timbul itu kan, timbul seperti itu. Jadi ilmu pembuatan lah, ilmu pembuatan. Tak kasih contoh lagi ya, pembuatan sabun misalkan ya, kalau itu harus kebutuhan, jangan komoditi sih kalau pengen besar kan, jangan kepada produk komoditi. Itu kalau komoditi persaingannya kan ketat gitu, banyak. Beralih ke spesifik kebutuhannya, salah satu obat tertentu, misalkan sabun untuk pemutih, nah itu spesifik, maksudnya kayak gitu. Jadi Anda dalaminya ilmu pembuatannya dulu lah, ilmu pembuatannya dulu. Setelah ilmu pembuatan, nah nanti Anda dalami ilmu pemasaran. Nah, diusahakan kalau pemasaran untuk zaman sekarang ya, masuknya di pemasaran online lah, ataupun offline juga. Kita punya reseller atau penjual keliling atau reseller yang banyak gitu, rekrut. Diusahakan produknya spesifik. Kalau komoditi, Anda bisanya komoditi ya komoditi aja, dengan modal seperti membuat sabun cuci piring. Nah itu modalnya minim, 200.000 bisa buka, untungnya lumayan. Sekali pembuatan 50.000 sampai 100 gitu pembuatan. Seperti contoh pembuatan misalkan pakaian, kaos, sablon, dan lain-lain, itu ilmu-ilmu pembuatan. Jadi ada, kalau pingin modalnya kecil, untungnya agak besar, silahkan Anda dalami ilmu pembuatan. Ilmu pembuatan seperti itu. Ilmu pembuatan, jadi kalau ilmu pembuatan sudah Anda itu tinggal action saja ilmu pembuatan. Yang kedua yang harus didalami juga oleh Anda, ilmu komunikasi ya, supaya Anda jangan malu gitu kalau menawarkan produk. Ilmu komunikasinya seperti apa gitu, carilah, dalami. Insya Allah kedepannya saya akan buat ilmu komunikasi yang baik seperti apa, supaya Anda itu nggak grogi lah, dan produk Anda insya Allah ada yang beli gitu. Dan yang ketiga, supaya Anda nggak bingung,
Nah, carilah bahan baku ini masih seputaran supaya tidak kena modal besar gitu ya. Jadi di pembuatan ini nggak kena modal besar gitu. Carilah bahan yang memang kita dapatkan dengan gratis. Nah, di sini bukan ingin gratisan semua kan, enggak. Ini misalkan Anda nggak punya apa-apa lah, gimana caranya ingin jadi pembisnis gitu, cari aja bahan-bahan yang memang gratis mungkin dari alam bahannya, orang itu belum tahu fungsinya, manfaatnya untuk apa. Nah, itu di situ kita ambil. Seperti saya pernah dulu pergi ke laut. Ini gratis kan, di laut itu banyak. Seperti dari pernak-pernik kan saya jualkan ke anak SD, ada kumbang saya ambil jualkan, itu tanpa modal sebenarnya. Ya itu, setelah dapat terkumpul uangnya, lalu dibelikan ke produk yang itu tadi, ilmu pembuatan. Tentunya ilmu pembuatan itu pingin formula misalkan sabun, ya harus dekati orang yang bisa. Jadi polanya seperti itulah, supaya Anda ringan, polanya seperti itu. Jadi tempatnya itu gak harus menyewa gitu. Jadi modalnya itu kita walaupun kecil, tetapi ya untungnya berpotensi besar. Kayak gitu. Yang saya alami seperti itu. Seperti Anda pergi ke laut, langsung di situ ada hewan-hewan laut yang kecil-kecil yang bisa dijual, itu pangsa pasarnya kemana? Ke anak SD, ke anak sekolah dasar gitu. Dijualnya ada 2.000, ada 4.000, seperti kumbang kan gitu, kumbang, terus pernak-pernik lainnya itu gratis, nggak ada yang larang laut itu. Atau ikan-ikannya yang kecil kan, saya dulu pernah kayak gitu dibawa. Dengan cara seperti itu alhamdulillah. Itu cara seperti itu. Mungkin dicukupkan untuk ide-idenya, mendapatkan untung besar dari modal yang kecil. Ya, idenya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya doakan semoga Anda dikasih kesehatan, diberikan rezeki yang berkah dan melimpah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.